kesurupan ya. Pemuja dewa bulan kalian itu. Sin. Nah ini kan sinkron. Ya kok langsung marah. Itu fakta. Kalian memuja dewa bulan, makanya ada surat Yasin. Ya, bahkan kota Mekah itu diambil dari nama dewa bulan kerajaan Sabea. Langsung kesurupan kan. Nah, lalu apa bedanya kalian itu ya? Supaya Bang Yusar jangan dipotong. Anda Datanya juga ikut campur terus. Kita mengedukasi biar orang-orang Islam tahu. Ya kalau Intan keras. Ya. Dari tadi potong-potong terus biar mendengarkan siapa sesembahan mereka. Ya. Dalam hal ini spirit Intan nggak main-main. Keras. Jadi kenapa kota Mekah itu kok namanya sama? Ya, dengan dewa bulan dari kerajaan Sabea. Ya. Kenapa kota Mekah itu namanya sama dari kerajaan dewa bulan kerajaan Sabea? Al-Mekah. Al-Mekah ini dewa bulan kerajaan Sabea disembah di kuil-kuil Ilumkuh. Ya, kuil Ilumkuh ini kuil kubus hitam. Ya. Kenapa itu? Kenapa puasa Ramadannya sama namanya Ramadan? Menyambut juga hilal. Kan itu kan setiap Ramadan nunggu hilal. Betul nggak Bang Kris? iya, nunggu si Lucifer, nunggu si Helel. Nah, nunggu si hilal. bukan Lucifer, Helel. Bukan Ya, si Helel. Lucifer sih, itu Pael, menunggu Pael. Karena kalau bulan Sabit Pael, itu simbol Helel. Pael. Iya, iya. Ya. Ini masuk ke tubuh binatang, makanya di kitab Wahyu kata binatang ini luas artinya. Bermula dari Babel. Ajaran binatang ini, teman-teman. Tuhan itu belum izinkan Intan pelayanan langsung dulu, Bang Kris. Padahal Intan ingin sih ya kalau nuruti hati enak kalau pelayanan langsung. Iya. Intan Iya. kayak putri dijamu makanan enak. Challenge. Kalau pelayanan langsung banyak duit. Aduh, itu lagi. Tapi Itu lagi. Tapi Intan itu suruhnya di TikTok dulu itu, hajar doktrin iblis, remukan doktrin iblis, jangan khawatir anakku. Masalahnya Kak Intan ini pelayanannya bagus, cuma makannya juga nih bagus juga. Jadi sementara Intan memang di TikTok dulu Bang Kris, sampai orang-orang tersadar, masuklah ke alam pikiran Kristus, alam pikiran maha tinggi. Teman-teman, Jadi kayaknya Kak Intan ini harus menahan nafsu makan. enggak sih kalau makan sih Intan sedikit, cuma agak sulit. Makanan Intan tuh milih gitu. Bro, Roti. dia udah kurus seperti itu, dia tahan lagi nafsu makan, maka angin tiup dia terbang. Tapi begini Bang, kalau nafsu makan boleh ya. Kalau nafsu makan. Oh, makan mah nggak masalah. Ya yang Tapi kalau nafsu makan yang lain bagaimana? makan bocil gitu. Itu belajar dari Mr. M itu kalau makan bocil. Makanya kenapa para rasul itu rata-rata nggak menikah ya teman-teman. Ini Intan jelaskan. Kenapa para rasul itu nggak menikah? Karena memang sudah nggak ada nafsu binatang. Nggak ada nafsu teman-teman. Dengan sendirinya. Karena tadi alam pikirannya naik ke alam pikiran Kristus. Dengan sendirinya. Sama seperti malaikat Intan. Iya, Ya, sama seperti malaikat itu yang sorga. dilakukan Rasul. Itu kenapa betul. para rasul itu tidak menikah rata-rata.
Karena tadi alam pikirannya sudah bukan memikirkan urusan selangkangan. Sudah tidak memikirkan alam pikiran binatang. Nah ini kok ada panutan malah ngacengan. Ya. Dan itu dijadikan panutan. Dan ini dijadikan panutan. Ya. Kan lucu. Ya, Rasul Paulus yang tadinya jatuh ke alam pikiran binatang, yaitu suka menghabisi orang-orang Kristen saat itu. Begitu dirubah, begitu roh Allah masuk ke dalam dirinya, pertobatan, itu langsung berubah, teman-teman. Ya, inilah yang benar. Dari alam pikiran binatang menuju alam pikiran malaikat. Lalu baru nanti bisa menyatu dengan Allah. Segambar dan serupa lagi dengan Allah. Pikirannya menyatu sepenuhnya dengan Allah sehingga manusia nanti berkuasa lagi. Ya, kok ini malah dibawa ke alam pikiran binatang, mengumbar nafsu sepuas-puasnya, ngaceng 70 tahun. Ini ajaran apa? Ya, ini ajaran iblis, teman-teman. Karena segala sesuatu itu tetap ya ke alam pikiran. Alam pikiran ini yang menentukan. Alam pikiran yang menjatuhkan Adam dan Hawa sehingga manusia jatuh dalam penderitaan. Intan, satu biji saja ngos-ngosan kita gak habis-habis. Satu biji Loyo saja itu loh. bro, itu Loyo. udah loyo. Sekarang percuma ya teman-teman. Puasa sebulan. Percuma jengkang-jengking 5 waktu sehari. Mungkin maksudnya gini Bang Roti. Mungkin maksudnya namanya juga manusia kan. Kadang-kadang mau makan ayam, kadang-kadang besok mau makan babi. Ya, itu kan pikiran duniawi seperti itu yang Intan bilang pikiran binatang itu memang seperti itu. Oh, begitu. Dan itu kan keinginan hawa nafsu dunia. Dagingan lah. Mungkin maksudnya mereka begini, Bang. Kalau makan hari-hari cuma makan ayam aja kan bosan gitu. Ganti-ganti menunya lah. Sekali-sekali ganti kucing ke gitu kan. Babi ke. Jadi Intan tuh dulu meneliti ya. Meneliti alam pikiran masing-masing doktrin. Semuanya Intan teliti. Bahkan ideologi-ideologi di dunia itu Intan teliti kayak fasis, liberalis, komunis, aristokrasi dan sebagainya, Zionis dan sebagainya. Dari Buddha terus Hindu. Kalau Islam udah nggak masuk. Islam udah nggak masuk, ya. Kenapa Intan mudah meninggalkan itu? Nah, udah nggak masuk kategori. Kalau Islam alam pikiran binatang, teman-teman. Lalu Intan menyasar ke alam pikiran doktrin Hinduism, ya, terus Buddhism. Intan ingin tahu nih, alam pikiran yang bicara tentang Samaim atau surga, yang berbicara tentang pikiran yang maha tinggi ini di mana? Ajaran ini di mana gitu. Ternyata cuma di kekristenan. Di situ Intan membaca di 1 Korintus 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Inilah yang Intan cari. Karena segala sesuatu itu teman-teman mengikat ke alam pikiran. Alam pikiran ini menentukan nantinya siapa kita. Contohnya otak aja ini. Otak itu menggerakkan seluruh aktivitas tubuh manusia. Ya, teman-teman. Jadi pusatnya itu di alam pikiran. Makanya kenapa Elohim disebut pencipta semesta alam. Karena daya pikirnya ini, firmannya inilah yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Itu Intan cari itu. Dan itu cuma di kekristenan. Ya. Nah, sekarang kok ajaran kok malah dibawa ke alam pikiran lebih rendah lagi binatang itu kan. Pesta seks itu udah tak tolak sejak Intan remaja. Makanya kalau Intan meskipun tahu persis ya
arti dari Quran dan sebagainya itu nggak fanatik dan tidak menyerang kekristenan. Karena apa? Karena Intan lagi cari tahu gitu. Karena bagi Intan itu pusat kesadaran ini penting sekali. Karena manusia tanpa kesadaran itu mampus, teman-teman. Makanya ketika kepala ditembak sama pistol itu langsung mampus itu. Makanya yang Intan serang ini doktrinnya, bukan orang-orangnya sebenarnya. Ini orang-orangnya kan korban. Betul nggak Bang Majus? Betul, betul. Kayak Musa. Mereka korban. Musa kan yang diserang doktrin-doktrin ala-ala lainnya itu. Begitu juga Tuhan kita menggenapi dari semuanya. Tuhan menghancurkan itu. Ajaran-ajaran iblis. Muncul lagi abad ke-7. Ini ajaran paling kurang ajar menurut Intan. Ya, teman-teman, karena apa? Yesus Kristus itu sudah menyelesaikan semuanya. Tetelestai. Sudah selesai. Jadi Kak Intan, jadi saya punya kesimpulan dikit ya. Jadi Kak Intan ini dari sejak remaja sampai apa ya, Kak Intan sudah Meneliti. sejauh ini ya, udah dewasa ini. Iya. Dari semua apa ya referensi yang Ibu Intan Doktrin, dapat, iya. ternyata Cuma kekristenan. apa ya di dalam apa ya kesimpulan dari semua itu semua terpenuhi dalam apa namanya istilahnya cinta kasih gitu. Artinya sudah Iya. lengkap di situ, sudah sempurna di situ ya. Dan Iya. doktrinalnya juga, Pikiran Kristus itu yang terutama, yang Intan cari. doktrinalnya itu menurut Kak Intan itu paling ideal gitu. Ya kan? Iya. Pikiran Kristus ini maha tinggi, pikiran maha tinggi. Alasannya apa? Karena Anda mengatakan itu sudah maha tinggi. Alasannya apa? Alasannya gini, Intan di Buddhis ya, ini kan yang mendekati kasih ini kan Buddhis ya. Di Buddhis ini ada menyadur pikiran Kristus, tapi kan itu bukan ajaran Buddhis. Ajaran Buddhis hanya menekankan kepada kasih sesama makhluk. Nah, yang Intan cari ini pikiran Kristus. Di mana ini gitu? Pikiran maha tinggi, karena ini pikiran maha tinggi. Nah, begitu Intan di kekristenan itu ngerti itu. Makanya itu kan ayat favorit Intan. Mungkin orang-orang menganggapnya, oh udah pikiran Kristus, oh pikiran yang ada Yesus Kristusnya itu. Buat Intan enggak, itu artinya sangat luas. Itu menghancurkan, meremukan seluruh doktrin iblis. Iblis itu ketika Intan ngomong tentang pikiran Kristus, itu ketakutan sekali daripada Intan bicara tentang hadis dan sebagainya. Karena satu oten aja. Dengarkan teman-teman ya. Karena yang bisa memiliki pikiran Kristus hanya oten. Karena syarat untuk memiliki pikiran Kristus itu harus ada roh Allah dalam dirinya. Dan cuma oten yang ada roh Allah dalam dirinya. Sebab roh Allah ini bisa berdiam diri di dalam diri manusia ketika manusia mempermuliakan firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Nah, pikiran Kristus ini, kalau oten ini punya pikiran Kristus sepenuhnya, ini menjadi takut sekali iblis. Satu oten aja. Tapi kan memang belum ada. Intan tuh cuma kasih tahu. Tetapi kan yang memilih nanti Tuhan. Siapakah yang nanti dimahkotai? Intan cuma kasih tahu. Makanya oten-oten ini kok lebih fokus kepada pertikaian, itu yang Intan kecewa. Ya, kenapa kau mempersoalkan hal-hal rendahan gitu? Pertikaian, menilai keburukan, kesalahan orang. Itu bukan urusan kita, kesalahan orang. Kesalahan orang itu hakimnya cuma Tuhan. Ya, kenapa Anda itu justru memiliki pikiran-pikiran perseteruan? Pagi-pagi sudah menjelek-jelekan orang. Itu kan Anda menjejali alam pikiran Anda dengan kebencian. Ya, itu kebencian dan sebagainya, itu alam pikiran binatang, teman-teman. Hati-hati. Tetaplah jaga alam pikiran kita, supaya tetap terhubung dengan pikirannya Tuhan. Ya, jadi semarah apapun itu tetap yang terserang doktrin iblis. Nah, oten-oten ini punya potensi besar untuk memiliki pikiran Kristus sepenuhnya. Ketika ada satu oten aja
Bubar itu semua doktrin iblis. Karena pikiran Kristus ini sangat berkuasa, teman-teman. Itu yang ditakuti iblis. Makanya kenapa iblis itu mengejar kekristenan? Kenapa yang dikejar cuma orang-orang Kristen? Karena ketakutan nanti ada pikiran Kristus sepenuhnya bersemayam di salah satu oten. Karena orang ini ketika sudah memiliki pikiran Kristus sepenuhnya, hancur seluruh doktrin iblis hanya dengan memikirkannya, teman-teman. Ya, itu kok. Makanya kan sengaja ini dibuat pecah belah. Tetapi apakah menyadari oten-oten ini? Tidak. Ya, sengaja dibuat pecah belah karena sudah ketakutan. Ya, si iblis ini. Sengaja supaya oten-oten gak berhikmat. Ya, supaya fokusnya ke pertikaian-pertikaian itu. Harusnya menyadari. Yang bertikai-bertikai aja, kita itu jangan ikut campur gitu. Itu bukan ajaran Tuhan, teman-teman. Ajaran Tuhan itu kan mengasihi sesamanya gitu kan. Kalau Intan menyerang ke Islam aja menyerang doktrin iblisnya ini. Kalau Intan nggak mau dibawa masuk kubu ini dan kubu itu, nggak mau. Intan katakan terus terang, Intan nggak mau. Ya, karena buat Intan mengasihi semua oten. Tidak peduli siapa dia. Karena kalau kita mengukur salah benar, Intan juga punya banyak kesalahan. Mungkin Intan gak salah dalam hal A, tetapi mungkin Intan salah di dalam hal B, C, D, dan Z gitu. Ya teman-teman, kecuali engkau suci, baru engkau hakimi lainnya gitu loh. Tuhan aja begitu kan sama wanita yang dikejar-kejar, betul nggak Bang Kris? Wanita itu loh yang dituduh pelacur itu kan. Ya, Tuhan aja maafkan tuh. Tuhan ampuni tuh. Tuhan yang suci itu ampuni loh. Tuhan itu ampuni loh. Kan orang bilang masa pelacur diampuni. Tapi Tuhan ampuni ya kan. Nanti mereka bilang masa pelacur diampuni, gimana kayak gitu? Iya itu. Kan Tuhan kan bilang kan, kamu tidak apa-apa, tidak. Bertobatlah, jangan lakukan lagi. Itu. Apakah kamu nanti tak jebur-jeburkan ke neraka? Kayak si Olois Wet ya kan, suka ngancam-ngancam. Ya harusnya kan dicambuk. Harusnya kan dicambuk. Iya, itu kan, itulah karakter Tuhan kita ya. Sangat kasih, sangat merendah. Ini papa yang benar. Oh, papa yang satunya itu kayak papa tiri. Kau nggak sholat, tak cedotin ubun-ubunmu, tak panggilkan siapa niat. Kan pelacuran itu kan karakter atau sifat ciri-ciri dari kebinatangan. Kenapa diampuni? Ya kan tadi kan Tuhan mengatakan, ya kamu tidak apa-apa, jangan lakukan lagi, berarti kan suruh bertobat. Gitu kan. Suruh bertobat itu. Dan Tuhan kan, aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Seharusnya kita punya karakter begitu. Ya, bukan menghakimi kesalahan orang. Kalau kita menghakimi, kita harus melihat kesalahan kita juga, kebejatan kita. Mungkin ada kebejatan kita yang tidak publik tahu. Itu harusnya ditanyakan kepada diri kita masing-masing sebelum menghakimi yang lainnya. Maksudnya Mbak Bunda Intan mau bilang, iya Yesus tahu itu perilaku binatang. Tapi Yesus bilang, sudah kamu bertobat dan jangan buat dosa lagi. Mungkin begitu ya? Iya. Oh Ya ampun. gitu. Kok Yesus baik sekali ya sama Oh iya orang dong. pelacur? Nggak kayak Allah. Ah, Harusnya kan diasingkan pelacur itu. itu kan si Allah, karakter si Allah. Oh gitu ya. Jadi gini, ya, jadi inilah ya, Tuhan Yesus datang ke bumi itu ngapain sih gitu loh ya. Sampai orang-orang Farisi itu menganggap Yesus itu aneh. Ya, manusia-manusia yang dianggap kotor ya, pelacur ya, terus orang-orang yang apa namanya yang jahat-jahat, termasuk pemungut cukai ya, itu kan sudah dianggap sampah. Ya. Di sini Tuhan mengajarkan kita apa? Supaya tidak mengadili sesama. Tuhan Yesus ingatkan itu, yang berhak mengadili hanyalah Allah.
Nah, sekarang di zaman itu, sampai sekarang bahkan, itu banyak orang sudah merasa jadi Tuhan. Ketika ada sesamanya berbuat salah karena dia faktor manusia, itu wajar, itu sudah dihakimi kayak Tuhan. Hati-hati. Makanya Tuhan datang memberi contoh nih. Allah memang tidak tolerir dengan perbuatan jahat dan dosa. Allah tidak mungkin mentolerir. Tetapi dia memiliki kasih. Nah, itu yang diajarkan. Jadi ketika ada perselisihan ini di dalam anak-anak Tuhan, jangan ikut-ikut. Ya benar kata Intan itu. Gini, Bang Tebarkan Kris. kasih. Kemarin gini sebentar Bang Chris. Jangan dipotong dulu Bang Chris. Kemarin Oke, ya oke. saya masuk ke komalnya si Rudi Iskariot kata teman-temannya, Rudi Yohanes itu. Saya masuk. Di situ ada Pak Bambang berdua. Nggak tahu ya hari apa itu. Saya ke situ, ngeri teman-teman. Yang ngechat itu ya, itu yang ngechat itu banyak itu anak-anak Tuhan itu ikut menghujat gitu. Saya nulis di situ. Ya, saudara-saudariku Kristen nggak tahu ya mungkin teman-teman yang baca. Saya ulang-ulang itu kata-kata saya. Nggak peduli saya dianggap spam, nggak ngurus. Di komennya Rudi, saya tulis gini. Saudara-saudariku, anak-anak Tuhan, jangan doakan dua orang ini. Jangan hakimi, tapi doakan dua orang ini. Saya tulis itu. Doakan dua orang ini, ya, jangan hakimi supaya apa? Virus dari iblis tidak masuk ke kita, ke kalian. Tak bilang gitu. Tak ulangi lagi tuh, tak copy, tak paste terus. Mudah-mudahan dibaca gitu ya. Saya menulis begitu teman-teman. Hati-hati. Itu virus iblis. Iblis itu gampang. Penyakit aja kita gampang nyerah kan. Kita kena virus aja, virus penyakit misalkan. Ayo coba, kalau badan kita nggak sehat, pasti kita akan sakit, bener nggak? Apalagi ini virus dari iblis. Kebencian, ya, dendam, emosi. Makanya saya tulis itu. Jangan sampai itu mengakar dalam dirimu, hatimu, dan itu merusak kamu. Itu pesan saya tadi kemarin tuh. Saya ketik itu. Jangan ikut-ikut gitu loh. Ya, karena apa? Iblis bermain. Ini iblis yang bermain loh, teman-teman. Sadar gitu loh. Ini iblis yang bermain gitu loh. Jangan ikut-ikutan. Doakan. Doakan mereka. Hanya itu saja. Udah, nggak usah kita yang aneh-aneh. Cukup doakan. Biarkan Tuhan yang bekerja di situ. Nah, Intan Jangan itu jadi kan hakim, penginjilan, gitu loh. penginjilan langsung kan ke orang. Ini Ya, orang udah betul. percaya Tuhan, tapi kemudian dia jadi ragu gara-gara melihat pertikaian itu. Akhirnya terkonter kan, datang ke rumahku gitu. Datanglah dia. Ya puji Tuhan akhirnya dia memahami gitu loh, Bang Kris. Dia tetap setia sama Puji Tuhan. Tuhan gitu kan. Jangan Ya. terpengaruh, Intan bilang gitu. Kamu tahu nggak di Islam itu kalau bertikai jauh lebih parah. Kamu tahu nggak siapa yang menghabisi Hasan Hussein? Ya, betul. Itu orang sepupunya sendiri, tak gitu kan? Sendiri. Betul. Siapa yang menghabisi Fatimah? Itu Umar. Antar sahabat saja saling menghabisi. Tak gitu kan? Langsung dia, oh. Jadi banyak RT6 memang tidak tahu ya sejarah berdarah-darahnya di ajaran mereka juga gitu loh, Bang Kris. Jadi memang manusia ini nggak bakal lepas dari seperti itu sebelum benar-benar memiliki pikiran Kristus sepenuhnya. Karena pikiran ini menentukan karakter kita gitu loh. Makanya harusnya karena kita sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, kita masuk ke Roh Kudus itu. Ya, nanti Roh Kudus menuntun jiwa kita menuju pusat kesadaran, yaitu akal budi kita. Naik ke pusat kesadaran yang disebut Peniel. Ya, Kejadian 32 ayat 30 dan 31, di mana Yakub bisa bertatap muka dengan Allah. Itu artinya Yakub benar-benar berada di dalam hadirat Allah. Harusnya Oten begitu, supaya apa? Supaya seluruh nafsu kebinatangan, termasuk nafsu kebinatangan itu pertikaian, perselisihan, kebencian, itu hancur seperti Paulus. Paulus itu hancur begitu menyatu dengan pikiran Kristus. Ya, nafsu kejamnya itu hancur, nggak kayak Nabi RT6. Ya, Paulus jauh lebih baik daripada Nabi RT6. Paulus tidak pernah merudal pocil.
Nabi RT 6 sampai mau meninggal dunia aja masih ngaceng itu, masih mempertanyakan. Ini alam pikiran binatang, teman-teman. Ya. Jadi Paulus jauh lebih baik ya, Randi, daripada nabimu yang ngacengan. Ngacengan ini kan nafsu binatang nomor 1. Ya, itu ngacengan. Jadi gini Bang Kris, saya sedikit ya. Yang Bang Kris maksudkan ini antara gandum dan lalang ini. Jadi seperti perumpamaan Yesus itu kan. Gandum dan lalang itu tumbuh bersama, tapi ketika panen, lalangnya dibakar, gandumnya Ambil. diambil. Nah, jadi kalau kamu menempatkan diri di dalam lalang, kan ngapain juga kan? Harus bijak lah. Kalau kamu Iya. tahu itu gandum, ya masuk di Iya. dalam gandum. Tapi kalau kamu tahu lalang, ngapain kamu buang-buang waktu di lalang? Iya. Kan nggak ada gunanya kan. Jadi bijak juga sih dari hukum yang satu ke yang satu gitu. Mungkin itu pemahaman saya. Iya bro. Jadi gini ya, ketika tadi kan Intan ngasih contoh perempuan sundal ya, si Maria Magdalena, itu kan Tuhan memberi pilihan, benar nggak sih? Betul. Ketika dia hidup di kekelaman, Tuhan Yesus memberi pilihan nih, kau mau bertobat atau meneruskan itu? Iya dong. Dan dia ketemu Yesus, dia memilih pilihan, yaitu apa yang dikatakan Yesus, bertobat dan jangan mengulang lagi. Ini pilihan. Sama seperti Paulus. Tadi Intan juga nyinggung tentang Paulus. Iya, Paulus diberi pilihan. Kau masih meneruskan memburu pengikutku atau kau bertobat ikut melayaniku. Itu pilihan semua. Termasuk makanya teman-teman yang ribut di TikTok, itu pilihan juga. Kalian ikut mereka atau tidak ikut mereka. Itu pilihan. Dan Ya, teman-teman ya. kata-kata ini Paulus berkata aku bodoh karena Kristus. Maksudnya begini. Manusia itu harus menanggalkan seluruh pikiran yang keluar dari dalam dirinya sendiri karena sudah tercemar dengan pikiran iblis. Ya. Maka digantikan itu alam pikirannya menjadi alam pikiran Kristus. Selagi manusia itu memiliki kehendak sendiri, itu masih bisa jatuh. Makanya Paulus mengatakan hal seperti itu. Ya. Itu sakit mau bersalin itu artinya ya menanggalkan ya kebejatan-kebejatan kita. Memang sakit itu rasanya menanggalkan kedirian kita, keegoan kita. Itu sakit. Kita harus mengorbankan diri kita sendiri ini, menghancurkan seluruh keinginan kehendak kita. Itu sakit. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan yang jadi di dalam diri kita itu ya nggak seperti nabimu ya ikut dengan kehendak iblis, sehingga apa? Surganya mengumbar nafsu binatang sepuas-puasnya. Itu nabimu. Jadi sebenarnya ajaran iblis atau bukan itu dilihat dari surganya saja, teman-teman. Kalau kita diajarkan surga kita kudus, hidup seperti malaikat di surga, ya menanggalkan seluruh nafsu kedagingan, hidup oleh roh. Lah surganya mereka justru ngaceng 70 tahun. Mengumbar nafsu binatang sepuas-puasnya. Ini ajaran iblis, teman-teman. Jadi mereka menjadikan iblis sebagai allahnya. Ya karena kita harusnya merdeka dari seluruh nafsu binatang. Ya. Ini jelas ajaran binatang, ajaran iblis, teman-teman. Mengumbar nafsu sepuas-puasnya. Ya, bukan masalah tauhid, sampai nonotnya aja tauhid ngaceng terus sampai ke surganya. Tauhid itu apa sih? Ya, mereka ini bureng, masalah tauhid aja bureng ini. Ya, keesaan aja cara menjelaskannya gimana itu? Kenapa mengatakan satu ya pada yang tidak kelihatan itu? Bagaimana mengatakan satu pada sesuatu yang tidak kelihatan itu? Ya, bagaimana itu mengatakan satu pada sesuatu yang tidak kelihatan itu? Ya. Sedangkan di lain ayat menggunakan kata kami. Nah, kami ini kan jamak. Mereka mengatakan dengan dalih itu menandakan keagungan. Keagungan itu kan kata sifat.
tidak terkait dengan subjek. Ya, subjek itu tetap jamak di situ kami. Meskipun melekat kata sifatnya atau keagungannya. Nah, kata kami itu siapa? Kalau kami Kan. kata kami ya Kan. kelompok. Enggak, Kelompok, teman-teman, tahan legion. dulu. Enggak, teman-teman, tahan dulu sebentar. Ini ada tamu ini. Bang siapa ini? Bang Sul. Bang Selamat Jainal. pagi Bang Sul. Bang Jainal, selamat pagi Bang. Salam, ya Yesus cabul ngetot sama keledai. Salam. Yang ngentot sama keledai itu nabimu, ya. Nabimu bahkan ngentot sama bocil, ya. Kalau Yesus ngentot sama keledai nggak ada buktinya. Itu Alkitab 1928, bikinan kalian, 1928, ya. iya. Alkitab Itu bikinan 1928 buatan siapa, kalian, bro? tidak Itu pernah Alkitab dicetak tahun Paulus 1928 anjing. itu bikinan kalian, ya. 1928. Kudus anjing. Kalau 1928 kalian enggak, itu Alkitab. kan benar, ya. Kalau kalian itu terbukti di kitabmu aja tertulis An-Naba ayat 33, ya, tafsir Wajiz dan Tahlili. Itu surga binatang itu. Ya. Makanya wajar ketika Allahnya mengutus setan-setan, karena Allahnya raja setan. Ya, Allahnya memelihara setan-setan. Ya, karena Allahnya raja setan, teman-teman. Karena yang Dikasih- bisa mengutus dan klarifikasi, Bu. memelihara, iya, Bukan setan, Siaton. Saiton, Nirojim, ya kan. Saiton. Nah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja artinya udah diselewengkan. Ya, mereka mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, padahal tidak ada kata godaan dan tidak ada kata terkutuk dalam teks Arab aslinya. Itu kalau diartikan aku berlindung kepada Allah dari setan yang maha penyayang. Nah itu menunjukkan bahwa Allahnya itu dari bangsa setan. Nah, Allah dari bangsa setan itu ya si Raja Iblis. Makanya wajar kami memelihara setan-setan. Ya, Al-Anbiya 82. Kami mengutus setan-setan, setanulo. Maryam 83. Iblis berkata, demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semua. Sot ayat 82. Jadi yang bekerja itu para iblis. Demi memuliakan Allahnya menyesatkan manusia. Ya, teman-teman. Tapi Bu, Makanya ketika mereka Bu Intan, Iya. tapi menurut saya sih Bu Intan juga jangan terlalu inilah, karena memang di situ juga saya pernah baca itu kalau tidak salah di Meriam itu katanya Isa itu kayaknya nggak bisa digoda sama setan karena Isa itu kan suci, nggak bisa, nggak mempan gitu. Tapi kan Isa bukan Yesus Kristus lah. Tapi kan kalau suci kan berarti pasti Tuhan gitu. Iya, cuma kan kalau Intan pakai data aja, ya. Isa itu kan bukan Yesus Kristus. Karena Isa itu cuma nabi. Ya kalau menurut mereka, Isa tidak disalibkan. Ya, menyangkal penebusan, karya penebusan itu ciri-ciri nabi palsu soalnya. Karena karya penebusan ini penting. Karya penebusan ini justru titik balik. Ya, bahwa Elohim melalui firman-Nya menghancurkan kuasa-kuasa pemerintahan-pemerintahan kuasa kegelapan. Itu titik balik. Jadi siapapun yang menyangkal karya penebusan ini hidup di luar Yesus Kristus. Ya, karena iblis mati-matian supaya Yesus ini nggak datang itu, teman-teman. Maka ada 3 era ya untuk melawan supaya nubuatan Kejadian 3 ayat 15 itu tidak terjadi. Pertama itu Kejadian 6 ayat 4. Mereka mencemari anak-anak manusia, anak perempuan, supaya nubuatan itu tidak terjadi. Tetapi ternyata tetap kalah iblis itu, hancur. Ya, kaum Nepilim, dalam teks Ibrani kan Nepilim, raksasa itu, hancur oleh banjir. Lalu ternyata muncul lagi dari keturunan Ham, Kejadian 10 ayat 10, dengan simbol yang sama. Ya, bulan sabit dan bintang, juga mata satu Saturnus, simbol Kaiwan atau Syakut, membawa simbol yang sama dengan era pertama.
Nah, era kedua ini sampai ke peradaban Persia, hancur oleh peperangan. Ya, teman-teman. Kemudian seiring Tuhan datang itu dan menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3:8. Muncul lagi di abad ke-7 dengan simbol yang sama, menara bulan sabit, batu hitam dan kubus hitam. Itu pemujaan berhala terbesar sepanjang sejarah manusia. Apakah nanti mau dihancurkan lagi? Jelas, karena ini era terakhir. Ketiga kalinya ya teman-teman, Babel modern. Jadi RT6 itu Babel modern, tetapi dalam perintahnya si Amerika Serikat. Karena patung Liberty itu Babel teman-teman, itu pusat pemerintahnya, pusat. Makanya Arab Saudi kenapa bekerja sama justru dengan Amerika Serikat, itu teman-teman, yang disebut New World Order. Ya, itu nanti itu. Jadi semuanya itu sebenarnya untuk melawan siapa sih? Melawan Yesus Kristus, teman-teman. Ya. Termasuk RT6 ini sekutunya Babel modern. Tapi pusat pengaturannya tetap Amerika Serikat, teman-teman. Dan beberapa orang dari Israel, kelompok Israel itu terlibat. Enggak semua, tapi makanya kan kita kita amatilah yang melawan Yesus Kristus. Itu kelompoknya, teman-teman. Dan kecenderungan negara-negara yang simbolnya bulan sabit itu kan antikristus. Karena memang bulan sabit ini kalau di dalam artefak-artefak artinya itu serpent spirit atau spirit ular. Nah, Itu Arab itu kan Saudi dewa sin, dewa bulan. Iya, itu serpent spirit artinya atau spirit ular. Ya, makanya spirit ular itu kan Satan atau iblis itu. Jadi sebenarnya di Alkitab itu sudah menunjukkan siapakah sebenarnya mereka-mereka ini. Nah, amati aja simbol bulan sabit itu. Hampir negara-negara Islam kan, teman-teman, semuanya hampir bulan sabit. Dan patung Liberty itu ada bulan sabit. Jadi patung Liberty itu simbolnya sama dengan Saint Ishtar sama. Kayak Yasin itu kan akar katanya itu tadi. Dari sin ya. Yasin. Dari sin. Jadi sin itu kan gini teman-teman, kalau dilukaskan, wahai iblis Baal itu. Sin itu. Karena yang bersembunyi di simbol bulan sabit itu di balik dewa Sin. Ini kan pertama dewa Nana, si bulan sabit ini, lalu Babel itu menamainya Sin. Sumeria itu Nana. Nah, terus si Arab Bubal gitu. Jadi Yasin. Teman-teman. Iya. Jadi akarnya memang dari Nana tuh Sin itu. Ya. Terus di Yunani itu jadi Luna, jadi apa? Selain Luna Selen, ya, di yang aneh ini di kerajaan Arab, salah satu kerajaan Arab tertua ya, Seba, abad ke-10 sebelum Masehi. Ini jadi Mekah, nama dewa bulannya Mekah, yang sekarang digunakan untuk nama kota, ya, kota di Arab Saudi itu, kota Mekah. Itu diambil dari nama dewa bulan Seba, teman-teman, kerajaan Seba. Jadi Mekah itu dewa bulan, teman-teman. Al-Mekah. Nah, dulu di kerajaan Seba itu disembah di kuil-kuil Ilumkuh ya. Itu teman-teman. Dan itu setiap tahun sekali kerajaan Seba itu menyambut dewa bulannya di bulan Arat atau sekitar Maret saat itu ya. Nah, mereka ini mengadakan puasa. Puasanya namanya sama, Ramadan. Ya, diambil dari kata Aramat yang artinya panas terik. Ya, jadi Ramadan itu, puasa Ramadan udah dilakukan oleh orang-orang Sabea untuk menghormati dewa bulannya yang namanya Al-Mekah. Ya, teman-teman. Itu puasanya sama 30 hari dan namanya sama Ramadan. Sebentar ya, ada ponakan. Bang Kris, silakan Bang Kris.
Iya, selamat pagi Mr. Tuan. Mr. Tuan. Ya, pagi. Iya. Muslim Kristen, Bang? Muslim, Muslim. Oh, sejarah Ramadan itu benar nggak tadi yang dibilang Intan? Anda tahu nggak, Mr. Tuan? Ya. Gimana, Bang? Silakan. Kami Sejarah orang Ramadan ya. Muslim khususnya saya ya. Memang di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa saum itu atau puasa itu sebuah ibadah yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Konon katanya Yesus juga kan saum, kemudian Abraham juga saum dan yang lainnya gitu. Bagi saya khususnya, Sebentar, hei. bagi saya Yesus tidak puasa 30 hari. Sabar Ya? Bu. 40. Intan, kita kasih kesempatan Bang Mr. Tuan dia narasi dulu. Nanti Silakan. baru dibantah. Silakan Bang Tuan. Lanjut bro. Lanjut bro, Tuan. kenapa saya di mute baru juga ngomong? Iya, lanjut. Iya, 30 tahun, 30 hari ya. Iya, puasa 30 hari ya. Ya, silakan lanjut. Ya kan saya tidak mengatakan Yesus saum 30 hari, saya cuma bilang saum gitu. Oh, kau samakan Tapi ya. syarat ya, Kau samakan ya. boleh ngobrol Lanjut, dengan saya, nanti tapi sebentar, jangan Bang. di mute ya. Nanti Jangan sebentar dipotong. baru kita bantah. Tapi kasih kesempatan dulu. Ya, silakan bro. Ya. Silakan. Ya, jadi puasa itu sendiri tidak ada kaitannya dengan sejarah. Tapi kalau dikatakan bahwa Ramadan itu asal katanya membakar, betul itu. Ya karena saum itu dilakukan di musim panas gitu. Itu dari sisi bahasa ya. Kemudian dari sisi bahasa itu diambil juga semacam hikmah bahwa dia membakar dosa-dosa ya dengan saum itu. Tadi memang ada beberapa hal yang saya simak itu seperti seperti disambung-sambungkan lah ya. Terus bagi kami saum itu perintah Tuhan ya, perintah Allah yang disebutkan di dalam kitab. Yang di dalam kitab itu sendiri disebutkan juga bahwa dia adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Nah, begitu tentang saum ini. Sudah ya bro, biar ditanggapi Intan. Ya. Silakan Intan, tanggapi Intan. Di situ di Al-Baqarah kan tadi kan supaya menjadi orang-orang bertakwa ya. Di Al-Baqarah ayat 62, di situ orang yang bertakwa itu hanya disebutkan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Nah, masalahnya Yahudi dan Nasrani itu tidak mengenal puasa 30 hari. Yang di situ yang mengenal puasa 30 hari itu kaum Sabi'in. Ya, Sabi'in ini bahkan mengatakan puasanya itu kerajaan Sabia ini abad ke-10 sebelum Masehi itu sudah mengatakan puasanya itu puasa Ramadan. Ya, Ar-Ramad diambil dari kata panas terik karena itu dilakukan bulan Arad sekitar Maret ya. Nah, itu untuk menyambut dewa bulan. Dewa bulan kaum kerajaan Sabia itu namanya Al-Makkah. Dan itu disembah di kuil-kuil Ilumku. Kuil Ilumku itu Anda harus tahu. Itu kuilnya kubus hitam bentuknya. Itu aku punya artefak-artefaknya. Nah, apa bedanya dengan Anda ketika berpuasa itu menunggu bulan Sabit itu hilal. Ya, dan puasanya namanya sama Ar-Ramad. Dan ini anehnya kota Anda, kota Mekah itu kok namanya sama dengan dewa bulan dari kerajaan Sabea. Ya, Al-Makkah. Ya. Ya, dan simbol kuilnya sama, kubus hitam. Itu sebagai simbol pemujaan kepada dewa bulan. Baik. Ya. Gitu, gimana itu? Ya. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Musa beda. Ya, itu Allah negeri Mekah ya yang mengacu kepada dewa bulan. Makanya kan wajar di Mekah itu kan simbol dewa bulan itu menara saya bulan ngomongnya Sabit nih, itu menanggapi? tinggi. Ya, silakan. Silakan. Ya. Gini. Islam itu datang sebagai penyempurna agama-agama Di mana dan penyempurna? meluruskan
Penyempurna di mana? Ya. Dengar dulu Bu. dengar. Penyempurna apa? Jadi Ini Penyempurna mau apa nenek-nenek? Ini Sebentar mau lah. diskusi atau mau apa, Nek? Nanti Silakan. lihat, Bu. Sebisa diskusi Penyempurna enggak? apa? biar kita diskusinya apa ya? Gantian. Kesurupan ya. Pemuja dewa bulan kalian itu. Sin. Nah ini kan sinkron. Ya kok langsung marah. Itu fakta. Kalian memuja dewa bulan, makanya ada surat Yasin. Ya, bahkan kota Mekah itu diambil dari nama dewa bulan kerajaan Sabea. Langsung kesurupan kan? Nah, lalu apa bedanya kalian itu ya? Sebentar Bang data- Yusar, jangan dipotong. Anda Datanya- juga ikut campur terus. Kita mengedukasi biar orang-orang Islam tahu. Ya kalau Intan keras. Ya. Dari tadi potong-potong terus biar mendengarkan siapa sesembahan mereka. Ya. Dalam hal ini spirit Intan nggak main-main. Keras. Jadi kenapa kota Mekah itu kok namanya sama? Ya, dengan dewa bulan dari kerajaan Sabea. Ya. Kenapa kota Mekah itu namanya sama dari kerajaan dewa bulan kerajaan Sabea? Al-Mekah. Al-Mekah ini dewa bulan kerajaan Sabea disembah di kuil-kuil Ilumkuh. Ya, kuil Ilumkuh ini kuil kubus hitam. Ya. Kenapa itu? Kenapa puasa Ramadannya sama namanya Ramadan? Menyambut juga hilal. Kan itu kan setiap Ramadan nunggu hilal. Betul nggak Bang Kris? Iya, nunggu si Lucifer, nunggu si Helen. Ya, nunggu si hilal. bukan Lucifer, Helel. Bukan Ya, si Helel. Lucifer sih, itu Pael, menunggu Pael karena kalau bulan Sabit Pael, itu simbol Helel. Pael. Iya, iya. Ya. Penyempurna. Ya, penyempurna apa? Penyesat maya. Oh, penyempurna. Ya. Ajaran sebelumnya mengajarkan di surganya hidup kudus. Ya kan? Ini katanya penyempurna malah mengajarkan di surganya lokalisasi. Yang mengumbar nafsu seks sepuas-puasnya. Ini penyempurna. Penyempurna apa penyesat? Ya. Penyempurna apa penyesat? Langsung kesurupan kan, Bang Kris? Kalau sudah Iya. disinggung, yang masuk ke spiritnya itu langsung kelihatan aslinya, teman-teman. Ya, langsung kelihatan aslinya. Malu dia ya. Karena selama ini yang disembah ternyata si Baal yang bersembunyi di balik dewa-dewa bulan. Baal itu iblis, ordo iblis pertama, teman-teman. Ya, raja neraka. Ini yang diperintahkan oleh Azazel ya, sebagai dinobatkan sebagai raja. Kalau Azazel dan Intan. lainnya kan itu di luar itu. Intan, Bang. itu Silakan. Baal apa Baal apa Bael? Ya sama aja, Sama Pak. itu? Baal kan artinya tuan. Oh. Ya, tuan. Oh, makanya kan gini. Jadi kalau Baal itu tuan. Iya, Intan kan gini kan. Allahumma labaik ubal itu ya artinya ya. Gimana tuh? Atau Baal? Ya Allahumma labbaik Allahumma. Allah. Itu Kalau yang kan pertama ngambil itu Allahumma labbaik hubal. ubal ya. Hubal itu kan dewa bulannya mereka. Betul, betul. Langsung kesurupan kan teman-teman. Itu mereka itu kalau sudah disinggung spiritnya itu langsung jin korinnya bereaksi teman-teman. Makanya jangan halangin dan ngomong. Pengen tahu. Ya naik lagi, siapa? Naik. Nah ini ada yang mau naik nih. Labaik Allahu labaik. Nah ini nih. Nih. Well, Labaik Allahu labaik. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Ya Iblis Baal. Yasin itu kan nama lain Iblis Baal. Ini namanya siapa? Chan.
Oh, Selamat salam, pagi. Intan. Halo Mbak Intan. Salam. Oh, si lain, si Okta. kirain Islam. Nyamar. Kalau Islam mau tak uji baca Quran soalnya. Iya, benar itu. Karena gini banyak bela-bela ajarannya nggak bisa baca Quran, betul nggak? Bang? Nah, itu dia. Itu dia. Ayo silakan teman-teman RT 6 naik ya. Ayo, naik aja diskusi, nggak usah kejang-kejang lah. Ya, buktikan bahwa keimanan Anda itu benar gitu, ya. Tadi yang Intan sampaikan ayat tadi di Al-Baqarah bahwa orang-orang yang beriman tuh hanya orang-orang Yahudi, Nasrani dan Nasrani. Syafi'in. Langsung panas itu. Karena agamanya nggak masuk gitu loh. Nah, itulah mereka. Malah Syafi'in ini dianggap beriman, padahalnya Mbak Dewa Bulan kan. Makanya. Aduh, kotor itu Iya, si Allah. makanya. Makanya kan Intan pernah bikin mereka ngamuk itu di Komalnya Intan naik. Makanya Intan tuh diblokir sama semua Komal RT 6 ini. Gara-gara Intan bertanya ini. Di Al-Baqarah ayat 62 di situ dikatakan orang-orang yang bertakwa itu Yahudi, Nasrani dan Syafi'in. Nah kenapa itu Syafi'in dianggap oleh Allah Anda itu bertakwa sedangkan mereka pemuja Dewa Bulan? Langsung di kick Bang Grace. Mbak Dewa Itu Bulan ayatnya bertakwa. salah. Ayatnya salah mungkin itu Allah itu. Aduh. Terus kan memang ada di Al-Maidah ayat 69. Jadi kalau kau mau ini ganti itu Qurannya ya. Syafi'innya dicoret jadi mukminin gitu loh. Nah, iya. Kalau dihapus berat Intan. Kalau dihapus kacau itu, nggak mungkin itu. Intan naik kalau udah tahu suara Intan langsung di-kick. belum ngomong loh Bang. Baru Iya, selamat iya. pagi gitu kan. Langsung wah ini Sintan. Langsung bareng-bareng nge-kick itu, langsung blokir. Ya itulah. Nih, si penghujat tak undang nih. Mau nggak dia? Nah, mau nggak dia? Oh bukan. Ini Ya, siapa ini? halo. Halo. Ya, siang, Bro. Ya, Oke. pagi Kak Intan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kak, ramai saya- sekali Bang. Ah, ramai Bang. Oh, saya di pinggir jalan, Kak. Kak, saya mau nanya, Kak. Kak Intan ya, kok kemarin saya masuk ke Komal mereka ya, RT 6 ya. Tapi kok mereka pakai dola, tapi dolanya kok jadi kayak mihak mereka gitu. Kenapa ya? Kenapa? Pakai dola itu loh, kayak Itu ChatGPT yang dola. ChatGPT itu. Ah, Ya itu kan kenapa ya, Kak? tergantung ini kan pertanyaannya. Wilayahnya. Gitu loh. Ah, Dola itu wilayahnya Oh, dola bisa kalau disetting. ditanya, nih dola kalau ditanya kita, kayak dola ini ya pihak kita lah. Gimana sih? Ku percaya sih dola. Percaya data aja, betul nggak Bang Kris? Percaya Iya, jadi yang tertulis ya, gini ya. Sekarang aplikasi ChatGPT teman-teman ya, jangan 100% percaya karena itu tergantung wilayahnya siapa yang mendominasi atau memegang mayoritas. Teman-teman gitu ya. Saya juga sering kok. Ya, ketika saya bertanya itu saya sampai menyekak loh. Saya sekak waktu itu kalau nggak salah belum dola ya, apa ya, ChatGPT apa gitu loh. Punyanya Google. Saya sekak itu saya tanya tentang Abraham Ismail ya, karena saya sangat menguasai data itu dan kesekak dia nggak bisa jawab ya, ujung-ujungnya dia minta maaf
Karena apa? Itu tadi saya mau, ya akhirnya saya paham ternyata ChatGPT itu dikendalikan oleh negara yang siapa yang mayoritas. Gitu loh teman-teman ya. Jangan 100% percaya. Intan mah Gitu. pernah tanya kan di chat itu. Dia juga keok tuh. Sifat Iya, kebinatangan benar, itu keok. salah satunya seksual. Betul. Gitu dijawabnya. Terus Iya. berarti kalau ada tingkat kesadaran yang bermain seks sepuasnya itu berarti ajaran binatang itu kan. Betul. Berarti Islam itu langsung nggak mau jawab. Aduh. Iya. Gitu Karena cara bagaimanapun bertanyanya itu. gitu loh Rian. Cara bertanyanya gitu. Betul. Yang benar data ya. Kalau mau diskusi yang benar tuh pakai data. Jangan percaya chat GPT ya. Pakai data. Percaya. Saya juga nggak percaya, cuman saya kaget aja pas dia kasih nih Dola ngomong dengerin nih lah, kok kayak gitu sih Dola. Iya, benar. Bisa, Bang. Bisa. Coba pakai data ya. Makanya teman-teman ya, orang kalau diskusi tanpa data, ini sulit memang menghadapi ya. Sulit. Padahal kita punya data gitu loh. Sulit. Keunggulan kita memang kan di sejarah ya. Salah satu keunggulan kekristenan itu apa? Sejarah. Jadi tanpa buka Alkitab pun sejarah itu bisa menjawab gitu loh. Ya. Sejarah bisa menjawab. Contoh Loh, nih, kita contoh ya. fufu fafa sebentar Bang terjawab. Kalau kita fufu fafa paling ribut-ribut mulut. Lah kalau kau keluarga nabimu aja itu saling menghabisi, Iya. saling membumbun. Itu Fatimah, itu yang membumbun siapa itu? Yang membumbun Umar bin Khattab itu. Betul. Apakah ulamamu koar-koar bahwa yang membumbun Fatimah itu Umar bin Khattab? Tidak. Yang membumbun Hasan Husain itu siapa? Sepupunya sendiri tuh. Saling menghabisi itu antar sahabat, rebutan kekhalifahan. Ya. Saling menghabisi itu. Itu sekelas sahabat. Ya. Belum lagi di pemerintahan yang kemudian. Itu saling menghabisi itu karena memang ajaran binatang kalian tuh. Iya. Makanya tadi siapa? Maria Magdalena ya. Makanya teman-teman ya, Yesus datang itu membawa keselamatan dan juga membawa istilahnya perubahan ya. Jadi orang-orang yang dulunya berbuat jahat seperti perempuan sundal, orang-orang pemungut cukai dan sebagainya, oleh Tuhan Yesus ini diubah gitu loh. Bukan untuk dihakimi, disalah-salahin, bukan. Nah, termasuk sekarang ini ya teman-teman ya. Maka jangan ikut-ikutan. Kenapa? Berikan kasihnya gitu loh. Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kok. Siapapun itu. Apalagi saudara seiman. Tebarkan kasih gitu loh. Ya, jangan malah ikut-ikutan. Kalau kau ikut-ikutan berarti kau lagi kena jerat gitu loh. Ya, lagi kena jerat iblis gitu loh. Supaya penginjilan ini nggak jalan. Penginjilan ini macet gitu loh. Ini yang Tuhan nggak mau teman-teman. Memang kita harus sadar ya. Makanya Intan fokusnya ke RT 6. Ya bener ya Intan ya. Adik, Fokus ke adik, RT 6. kau aja nggak bisa baca Quran, ya? Kau yang kosong, ya? Kau nggak bisa baca Quran, Naik, kosong otak ya, kau naik itu. aja. Nggak bisa Naik baca aja, Quran naik nih, aja. nggak bisa baca Quran, sok-sokan bela agamanya. Nggak bisa baca Quran, sok-sokan bela, ya? Kau nggak bisa baca Quran. Ini Adi. kau. Intan, Adi naik Intan. Ayo dites Arabnya. Yuk silakan Intan. Ini Sebentar, Adi udah naik nih. kasih ayat nih. Jangan ayat Ya. kemarin. Kemarin dia udah tanya itu. Oh, udah hafal ya. Saya Sabar Adi. Ya, sabar Adi. Kau dites dulu ya. Sabar dulu. Sejauh mana menguasai Islam ya? Termasuk bahasa Arab. Oke, Adi? Ya kan? Hmm. Saya tanya dulu, kalian hafal semua nggak Bible?
Sabar dulu, sabar dulu. Oh, Ini setidaknya bahasa kalau Arab. Bible kan nggak pakai bahasa Arab ya. Kalian Oh, hafal itu semua. pakai bahasa Arab. Hei, Apa? Apa? Bahasa Betul. Indonesia. ya. Bahasa Persona itu Arab. kita aja Kalau Adi. Bible Kalian itu, kalian aja bahasa nah kalau kau kan memang Sabar, harus pakai sabar. bahasa Arab, ya. Iya. Kenapa kau Satu. aja nggak bisa baca Yohanes Quran? 8 Hei, ayat 7 berapa? kau apa? Allah SWT itu raja setan, ya. Begini, Sabar, Di, sabar, kau Di, aja tidak sabar, bisa Di, baca Al-Quran. Ngapain kau bela-bela, ya? Kau aja nggak bisa Bintang baca setan. Quran, malu-maluin, ya. Muslim ini teman-teman nih, kita perbesar ya. Ini tidak bisa baca Quran, teman-teman. Ya, tidak bisa baca Quran tapi sok-sokan bela agamanya, tapi nggak bisa baca Di, baca, Quran, Di. teman-teman. Ya, baca di. Tapi nggak bisa tunjukkan, Di, baca tunjukkan, Quran, Di. nggak bisa baca Tunjukkan ya, Quran, Di. teman-teman ya. Ya. Nggak bisa baca Quran, sok-sokan teman-teman, bela-bela. Coba kau baca At-Takwir itu, buka At-Takwir. Ya, At-Takwir, buka Di. At-Takwir kau. Adi. itu Anda. Buka At-Takwir, Di. Hanya satu At-Takwir, aja. buka Nggak bisa, At-Takwir, Adi. buka At-Takwir. At-Takwir, Di. Adi, aku Dibaca buka At-Takwir. At-Takwir. Ya, dibuka At-Takwir, baca. Yesus sama Dibaca Bapak itu satu apa At-Takwir, beda? dibaca At-Takwir. Nggak usah ngoceh kayak orang gila, kayak nabinya. Ya. Nabimu itu kan buta huruf, ya. Ngapain kau Yesus mengikuti itu- orang yang buta huruf? Iya. Yesus itu manusia, Allah itu roh, bro. Ya. Yesus itu manusia, Allah itu roh. Allah itu roh. Kenapa? Ya kan sudah saya jawab. Yesus itu manusia, Allah itu roh. Udah saya jawab ya. Beda ya. Saya tanya. Saya tanya, Ya. Tuhan bisa mati. Kecerdasanmu, Haji. Tunjukkan kecerdasanmu, pengetahuanmu, Haji. Kan sudah saya jawab ya. Kau tanya Yesus dan Allah. Yesus itu bukan Allah. Iya. Yesus itu manusia. Nah, Kenapa? iya, makanya Tuhan bisa mati nggak? Loh, Tuhan memang bukan mati. Gelar mana bisa mati, bro? Tuhan itu apa sih, bro? Tuhan itu apa Nih. menurutmu? Yesus Tuhan itu apa menurutmu? Yesus Sebentar, bukan Tuhan Nabi. itu apa menurutmu? Yesus Tuhan. Dia manusia. Dia manusia kan sudah jawab. pemuja Kan Raja sudah jawab Iblis. Tuhan. Jangan nggak Kan usah sudah dijawab dia Bang Chris. manusia. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau dengar. Biar dia tahu saja Allahnya itu siapa. Iya. Sekarang iya, begini, iya, ya. begini, setan nabimu itu namanya Al-Abyad dan Al-Mukbar. Nah sekarang setanmu namanya siapa? Setanmu namanya siapa Kalau ngerti pendampingmu? Setanmu namanya siapa? Setan pendamping nabimu itu namanya Mukbar dan Al-Abyad. Sekarang setanmu namanya siapa? Ya, setan kan masuk Katanya Islam juga. itu. Setan kan Yang masuk terkutuk. Islam, Yesus nggak makanya mati. agama. Yang terkutuk. Agama setan Yesus itu gak mati Islam. loh, bro. Ya. Iya, Yesus gak mati loh ya, Bang bangkit Kris, ya. nggak Saya usah luruskan. dijelaskan. Dia nggak terima. Oh, iya, iya. Ya, nggak bakal terima. Kita ke ajarannya saja. Iya, iya, iya. Ya Allahmu itu raja setan. Allahmu itu raja setan. Pertama, Allahmu mengutus setan-setan. Hanya raja setan yang bisa mengutus setan. Makanya kok kesetanan. Ya. Kedua, Allahmu memelihara setan-setan. Al-Anbiya 82. Hanya raja setan yang bisa memelihara setan. Ya. Makanya kau diberi setan pendamping jin koring. Makanya nabimu pendampingnya namanya setan Al-Abyad dan satunya Mukbar. Nah sekarang setanmu namanya siapa? Ya, Boceng. setanmu namanya siapa? Mukamu itu sudah muka kerasukan setan itu, ya. Mukamu itu sudah muka kerasukan setan. Orang kamu Iya, aja nggak wajahnya. bisa baca Quran kok. Nggak bisa baca Quran, sok-sokan bela agamamu. Kalau sama Intan harus bisa baca Quran. Sekarang begini, nah, kita diskusi yang lawannya nggak bisa baca Quran, lah ngapain? Ya. Lucu ya, RT 6 ini bela-bela, tapi dia aja nggak bisa baca Quran gitu loh teman-teman. Iya. Terus kita hafal lagi. Dia itu penghujat itu. Teman-teman, aduh gini ya, gimana ya memahami kata Tuhan itu gak ngerti terus Tuhan mati. Coba Tuhan mati. Tuhan itu kan Iya, dia Kacau otak mereka ini. nggak tahu. Dia nggak ngerti Tuhan itu apa, gitu. Dia tuh nggak ngerti itu. Orang Betul. itu mereka tuh rata-rata kebanyakan seperti itu.
mereka gak ngerti kata Tuhan itu apa sih begitu. Begitu Bang. Betul. Iya. Lah kalau Tuhan mati berarti Allah bisa mati dong. Otaknya kemana sih? Gak bisa membedakan Tuhan dan Allah. Kalau Tuhan bisa mati berarti Allah bisa mati dong. Otaknya kemana sih mereka ini? Sakit jiwa mereka ini ya. Nggak ngerti Allah, nggak ngerti Tuhan, tapi masih botol gitu loh. Masih mau botol. Ini konyol mereka ini memang teman-teman. Dalam kemanusiaannya, karena Yesus itu memiliki gelar Tuhan, makanya dia nggak mati, dia bangkit, ya. Karena memang dia itu adalah Allah yang inkarnasi, makanya dia memiliki gelar Tuhan. Lah kok Tuhan mati itu gimana sih logikanya ini? Yang mati itu kemanusiaannya Yesus, kemanusiaan Yesus. Makanya dia bisa bangkit gitu loh. Kemanusiaannya itu bisa bangkit karena dia bukan manusia biasa. Dia inkarnasi Allah yang jadi manusia. Makanya dia bisa bangkit. Cuma 3 hari loh. Dia cuma 3 hari di alam kubur. Itu pun bukan nggak ada alasan ya. Itu ada alasannya kenapa 3 hari itu. Dia mengobrak-abrik kerajaan maut. Menghancurkan kerajaan maut dan mengambil kunci maut. Untuk siapa itu? Ya untuk kita semua. Ya, itulah puncak keselamatan itu. Ketika kerajaan iblis dihancurkan, kepala ular diinjak, ya, Kejadian 3 ayat 15 itu 3 hari di alam maut itu menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Kepala ular diremukkan. Kepala itu artinya apa teman-teman? Kekuasaan, pimpinan, kepemimpinan. Ya, kepenguasaan, makanya kepala ular diinjak oleh keturunan perempuan. Paham ya? Itu makna kematian 3 hari itu. Kalau Yesus nggak mati berarti kepala ular nggak diinjak, belum, gagal berarti. Ya, justru dia turun ke bumi mengalami kematian, menghancurkan. Setelah dihancurkan, Yesus bangkit, membawa kemenangan. Gitu loh kambing-kambing. Kok susah banget sih? Masa kambing-kambing bisa ngerti Pak? Tidak mungkin. Kambing-kambing. Iya sih, repot memangnya mereka ini. Tuhan kok mati tuh, heran. Kok bisa Tuhan mati? Hah? Sama dengan orang punya gelar dokter. Berarti orangnya mati, dokternya mati gitu. Gelar mati. Gelar bisa mati. Lah iya. Gelar ngantuk. Itu gimana itu? Gelar kok. Iya. Bodohnya loh, kelewatan mereka ini. Nah ini, kalau tak naikkan ya kau baca ini Adi ya. Saya naikkan lagi. Kamu naik harus bisa baca itu. Oke Adi, lo mana Adi? Lo Adi kabur. Ah, ini Samarudin. Dibaca. Samarudin. Ini kan kalau dibaca di toa kedengarannya indah gitu ya. Suruh Samarudin naik gitu. Ya, Samarudin naik. Dibaca dengan nada indah. Dah kabur juga Udin dinaikin, gimana sih? Summa walakna nutfatan alaqatan وَأَوْلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَأَوْلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا وَقَشَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Coba suruh naik, suruh baca itu. Amin. Naikkan 1 Bang. Ini kok nggak ada yang minta naik ini. Kalau udah keluar kayak gini kayaknya takut suruh baca. Iya. Keluar ayat itu langsung kabur dia. Intan tak makan dulu ya Bang. Ini Iya, sarapannya lanjut, udah. lanjut. Ini udah. Makan dulu Intan. Ya. Saya tambah ini. Iya, no karo bukan Saya anak tambahin. kecil pun no. Harus sendok nang wedesen.
Ya, jadi teman-teman begitu ya. Kalau ini Mas Tian ini. Shalom, saya Katolik. Oh, Katolik. Iya Mas Tian. Oke Mas Tian. Itu mah temennya Intan, Bang Chris. Oh iya. Silakan teman-teman kalau ada yang RT 6 naik aja. Ya. Ada apa gerangan Bang Tian? Mau kata usia Bang Dian? Kecap aja. Karena kecap asin garam saus tiram. Bener. Biasa dengerin terus ya Bang CP. Itu bener amit. Memang poinnya gini ya teman-teman ya. Mereka ini sengaja dibutakan ya. Bahasa paling tepat dibutakan. Dibutakan siapa sosok Yesus itu oleh iblis. Ya. Itu cara iblis membutakan siapa Yesus itu, membutakan siapa penyelamat manusia itu dari dosa. Makanya tadi kan saya heran, Tuhan kok mati? Coba bayangin, Tuhan mati. Ya karena itu tadi, tidak mengenal siapa Yesus itu. Bahkan nanti mereka lari, oh Yesus nggak mati karena Yesus itu adalah Bapa. Itu juga lari ke oneness. Makanya saya bilang, iblis ini kemana-mana bisa loh memutarbalikkan fakta. Bisa lari ke oneness, oh Yesus itu berarti Bapa ya, nggak bisa mati ya? Bisa. Justru dengan kematiannya, itu menunjukkan Yesus itu adalah manusia betul-betul. Ya, terangkan sama bidat-bidat itu, oneness apapun itu. Justru kematian itu membuktikan Yesus itu bukan Bapa. Yang sehakikat dengan Bapa hanya firman Allah. Firman itu yang sehakikat dengan Bapa. Tetapi firman yang jadi manusia, ya tentu nggak sama hakikatnya. Termasuk ada istilah hamba. Teman-teman, ya ini saya masuk ke situ akhirnya ya. Saya kemarin itu masuk ngelihat komal-komal ini masih membahas tentang Yesus itu hamba apa bukan. Ini botol sekali gitu loh. Kok nggak mau belajar sungguh-sungguh gitu loh. Padahal banyak ayat menyatakan memang Yesus itu posisinya ya hamba. Karena apa? Kodrat manusia itu dia menghamba. Menghamba kepada siapa? Ya kepada Bapanya, Allahnya yang mengutus itu. Nah, sekarang dari satu kata aja, utus dan mengutus. Kalau ada mengutus dan utus berarti ada tuan dan hamba, bukan? Dari hal sepele aja lah. Teman-teman Kristen sebenarnya nggak usah bingung, Yesus itu hamba apa tidak. Dari kata utusan aja. Kan untuk menjelaskan itu harus lengkap. Betul. Dia menjadi Setuju. hamba agar supaya kita itu loh. Agar supaya Gitu loh. kita mengenal pribadi bahwa Allah itu kasih sekali. Mau Iya. berkorban. Betul. Ya. Jadi menghancurkan persepsi tentang raja itu duduk-duduk di atas tahta lalu cuman dilayani terus. Ya, Yesus menunjukkan bahwa seorang raja itu harus mengatasi penderitaan rakyatnya dengan Gini, turun Intan. langsung Sorry saya potong, terjun Intan. gitu. Saya potong dulu Intan ya, sorry Intan ya. Jadi gini, apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi apa? Melayani. Melayani itu hamba apa bukan teman-teman? Kata melayani.
Makanya jangan botol. Ya kalaupun ada pendeta nganggap itu Yesus bukan hamba, tinggalkan hamba kayak gitu. Dia perlu belajar.